Bab 2578. Gaya seorang senior. Mencoba itu tidak ada salahnya, bahkan gagal pun dirinya juga tidak akan mengalami kerugian apapun. Erikin dengan cepat mengambil keputusan. Ketika teknik rahasia kamuflase Reiki digunakan, Erikin berubah menjadi binatang laut. Itu bukan iblis monster biasa, tetapi monster ikan jenis khusus yang lebih suka memakan rumput laut. Bukannya kamu suka berpura-pura menjadi rumput laut? Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu masih bisa terus berpura-pura ketika melihat dirimu akan dimakan. Erikin menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi monster ikan ini, dengan cepat mendekati rumput dewa. Kakak seperguruan, sepertinya pemikiran anak ini sejalan denganmu. Dia juga ingin tahu lokasi pengkhianat keluarga Bai. Di awan, orang tua itu tersenyum dan melihat semuanya yang terjadi di laut. Meskipun taruhan keduanya sudah berakhir, tetapi dia tidak pergi begitu saja. Karena kata-kata terakhir Erikin, ditambah dengan arahan yang disengaja oleh orang tua itu merasa harus melakukan sesuatu untuk Erikin dengan membungkam mulutnya sebelum pergi. Tapi hatinya masih sedikit tertekan, jadi orang tua itu sengaja mengabaikannya selama beberapa hari. Jika anak ini merasa dirugikan, dirinya akan berlari untuk memberi kompensasi, lalu di mana harga dirinya sebagai seorang senior. Oleh karena itu, kompensasinya tidak boleh terlalu jelas seperti dirinya mengeluarkan sesuatu harta benda dan melemparkannya langsung ke pihak lawan. Yang terbaik adalah memiliki sikap superior semacam itu untuk memberitahu bahwa meskipun aku hampir mencelakai kamu pada sebelumnya, tetapi kompensasi kali ini sudah cukup untuk menebus kerugian yang kamu dapatkan sebelumnya. Dan barang kompensasi ini seperti anugerah dan semuanya tidak terasa tidak cocok. Itu yang terbaik untuk membuat Erikin menerimanya dan mengagumi dirinya pada saat yang sama. Tentu saja, semua di atas itu adalah pemikiran orang tua itu sendiri. Dalam beberapa hari terakhir ini, dirinya juga tidak bermalas-malasan dan mengikuti tujuan ini. Dirinya telah berkeliaran di dalam lautan tak berujung. Lalu pada akhirnya, dia tidak menyangka itu akan sedikit bermanfaat. Adik seperguruan, maksudmu, aku tidak salah menebak, benda ini memang milik keluarga Bai yang hilang bukan? Orang tua bermarga Gu itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Bakat anak ini, teknik yang digunakan, ditambah namanya, pasti dia adalah keturunan Kaisar Qin dari dinasti Qin. Selama benda itu milik keluarga Bai dan pihak lawan berasal dari keluarga Qin, maka tidak mungkin tidak peduli. Ditambah anak ini berinisiatif untuk mencarinya, yang menunjukkan bahwa dia sangat memedulikan benda ini. Bila aku memberikannya ini sebagai hadiah, dia tidak mungkin terus membenci aku bukan? Bahkan jika seperti ini, tetapi jika kamu memberikan barang yang hilang dari keluarga Bai kepada anak dari keluarga Qin, apakah kamu tidak takut bahwa monster tua dari keluarga Bai akan menjadi gila setelah mengetahuinya? Orang tua itu mengerutkan kening. Hehe, adik seperguruan terlalu khawatir, itu tidak hanyalah sesuatu yang hilang sejak dinasti Bai, bukan milik keluarga Bai, jadi harta benda apa yang hilang? Orang tua itu sedikit meremehkan. Lagi pula, nenek moyang keluarga Bai sebelumnya sangat gila. Dia sama sekali tidak menganggap aku. Jadi aku ingin meminjam tangan anak ini untuk mencelakai generasi muda keluarga Bai, itu sudah sangat baik. Coba kamu pikir, dengan kehebatan dan perhitungan anak ini, dia mempelajari teknik rahasia keluarga Bai. Seberapa besar masalah yang bisa dia bawa ke dinasti Bai pada saat itu? Orang tua itu menyeringai. Kalau begitu bukannya kakak seperguruan cukup langsung melemparkannya padanya? Untuk apa melakukan hal merepotkan seperti ini? Kata orang tua itu. Tidak boleh terlalu kentara, itu tidak menunjukkan gayaku. Bukankah anak ini berusaha menemukan tempat itu melalui rumput dewa?
aku akan membiarkannya menemukannya terlebih dahulu dan ketika hatinya dipenuhi dengan perasaan frustrasi, aku akan membantunya. Lalu dengan begitu bukannya anak ini akan berterima kasih padaku?" Pria tua bermarga Gu itu tersenyum lebar. "Adik seperguruan, bagaimana jika kita bertaruh lagi? Bertaruh apakah anak ini akan dengan gembira berterima kasih kepada kita, bagaimana?" "Kakak seperguruan, kecanduan judimu terlalu besar, tapi menurutku lebih baik lupakan saja." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menolak sambil tersenyum. Keduanya hanya bertaruh dengan asal saja pada sebelumnya sudah menyebabkan banyak masalah. Orang tua itu benar-benar tidak ingin bertaruh lagi. Selain itu, entah mengapa dia merasa kakak seperguruannya akan kalah dengan berpikir begitu banyak. Di laut dalam, rumput dewa mengambang santai, tiba-tiba bergetar dan merasakan tatapan yang menatap dirinya sendiri dari belakang. Apa yang terjadi? Rumput dewa diam-diam memancarkan kerohanian, kemudian diam-diam menemukan bahwa ternyata itu adalah binatang laut dengan gigi tajam, membuka mulutnya ke arah dirinya sendiri. Benar-benar sial. Rumput dewa mengutuk dalam hati. Setelah berkelana di lautan tak berujung dalam waktu yang lama, dia juga sudah mengetahui jenis ikan monster ini memang favorit memakan tumbuhan air, tetapi karena jumlahnya tidak banyak, sehingga dirinya tidak terlalu memerhatikan hal itu. "Kamu bilang kamu adalah monster iblis, tapi untuk apa kamu makan makanan seperti ini?" Rumput dewa tidak berdaya dan aura tubuh yang beredar, tiba-tiba berubah dari tanaman air menjadi batu. Mata kecil monster ikan itu tercengang, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa tanaman air di depannya hilang. Kemudian dia memutar ekornya dan berenang jauh. Rumput dewa yang berubah menjadi batu segera hanyut dan jatuh ke dasar laut. Rumput dewa juga tidak terus berubah, pertama karena pemborosan Reiki dan kedua berada di bawah air juga tidak ada bedanya. Setelah tenang beberapa saat, seekor iblis monster kebetulan sekali bergerak ke arahnya, sepertinya dia akan berbaring di atasnya. Rumput dewa berubah lagi, berubah menjadi ikan yang berenang dan segera melarikan diri. Duar. Iblis monster itu jatuh dan ombak yang naik menyebabkan ikan-ikan itu berguling dan berenang dengan cepat ke kejauhan. Tapi setelah ini, rumput dewa ini sudah akan gila. Dia tidak tahu nasib buruk apa yang dia dapatkan. Tidak peduli berubah menjadi apa dirinya akan menghadapi semua jenis nasib buruk. Dia tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi. Terutama beberapa iblis monster yang lebih kuat darinya. Roh sisa di rumput dewa pada dasarnya bernyali kecil, hingga tidak berani melawan. Dia ini, sepertinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kecelakaan ini secara alami diperbuat oleh Eric Kin. Sekarang setelah melihat rumput dewa berubah menjadi kepiting laut dan terlihat sangat lelah, karena dirinya tahu seiring perubahannya, itu sudah akan menghabiskan semua reikinya. Dengan menambahkan lebih banyak kekuatan untuk membuat dia memiliki niatan untuk kembali. Pikiran Eric Kin bergerak, dan jiwa kedua terbang keluar dari tubuhnya. Keduanya kemudian melakukan pertarungan di laut dalam. Laut bergelombang dan kehampaan yang bergejolak bergetar. Setelah gelombang Reiki meledak di mana-mana, beberapa dari mereka semua terbang melewati rumput dewa. Hal ini membuat rumput dewa sangat ketakutan sehingga rumput dewa yang berubah menjadi kepiting pun hampir tidak bisa berlari lagi. Tidak bisa, wilayah laut ini terlalu berbahaya, dia harus melarikan diri dan pergi ke tempat yang aman. Roh sisa bagaimanapun juga adalah roh sisa, tidak seperti kultivator yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Mereka memiliki pikiran yang relatif sederhana, mereka hanya dapat berpikir tentang bagaimana menghindarinya ketika mereka menghadapi bahaya dan sulit untuk memikirkan alasan dari bahaya tersebut. Dan sebuah tempat tiba-tiba membanjiri pikiran roh sisa. Hanya ada tempat itu,
Meskipun membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi itu pasti aman. Rumput dewa berubah lagi, kali ini langsung berenang ke satu arah. Sepertinya ada kesempatan pada kali ini. Erikin memperhatikan perubahan itu dan hatinya tergerak. Dia juga tidak melakukan lebih banyak hal, dia langsung memulihkan sosoknya dan mengikuti di belakang rumput dewa. Dia seharusnya sudah putus asa. Melihat satu orang dan satu rumput dewa, gambaran pembuntutan kembali terjadi. Namun penampilan Erikin jatuh ke mata orang tua bermargagu, namun terhenti karena kecewa. Dia bukan cacing gelang di perut Erikin, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan Erikin. Apalagi orang tua itu tahu lokasi tempat tersembunyi itu, jika dia tidak ikut campur, akan sulit bagi Erikin untuk menemukannya. Bersambung.